Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Orang semangat. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, hari ini kita mulai pembelajaran kita. Sudah siap belajar? Siap. Mana senyumnya Ibu Guru melihat? Senyum yang paling manis. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu Guru mau satu orang memimpin kita dalam doa. Siapa yang mau berdoa? Silakan. Ya, kita sikap berdoa. Oke, hari ini ada yang tidak masuk sekolah, Ibu Guru absen dulu ya. Amelia Umlau ada, Ayub, Devin, Dia, Febiana Motakai, Glenn, Aleciela, Endarina, Junita, Indriani, Rismel, Lince, Adiani, Ramlia, Rivaldi, ya, dia punya surat ada masuk. Selci, Seprianus, Trisno, Helmina, ada sakit ya, ada masuk. Yuli, Yovita. Baik, terima kasih. Kalian sehat-sehat kok? Sehat. Jadi bisa terima pembelajaran hari ini dengan baik kok? Jadi hari ini kita masuk ke topik sistem pernapasan manusia. Ada yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Sistem peredaran darah, ya, pintar. Oke, hari ini kita belajar tentang sistem pernapasan manusia. Bagaimana cara kita untuk bernafas. Ya, kita lihat tujuan pembelajaran hari ini. Hari ini kalian akan, ya, ini ada gambar paru-paru. Ya, tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Peserta didik mampu mengetahui struktur dan fungsi organ-organ pernapasan, bisa dilihat. Peserta didik dapat mendeskripsikan proses pernapasan manusia dan proses pertukaran gas. Ya, jadi itu dua yang akan kalian kuasai hari ini. Bisa? Bisa. Semangat? Semangat. Oke. Ya, sesuai kesepakatan kelas di awal pertemuan, ketika belajar IPA, kita tidak boleh 3T, yaitu tidak ribut, tidak malas, dan tidak nakal. Jadi 3T, tidak ribut, tidak nakal, dan tidak malas. Bisa? Bisa. Oke, langsung saja Ibu Guru mau bertanya. Kalian melihat gambar ini. Apa yang kamu ketahui tentang gambar ini? Ya, bisa dijelaskan fungsinya atau apa yang kamu ketahui? Satu orang, coba angkat tangan. Ya, gambar apa ini? Hanya jelaskan itu saja. Cepat. Siapa yang berani? Ya, Sherin silakan. Ini gambar. Ini gambar apa ini? Yang Ibu ada paru-paru. Tepuk tangan untuk Sherin. Boleh yang Ibu Guru tunjuk ini? Di dalamnya ada rambut. Ada yang tahu fungsinya untuk apa? Dari udara. Pintar sekali, tepuk tangan. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita masuk ke ice breaking. Jadi supaya kamu lebih semangat. Ya, silakan berdiri. Oke, sebelum itu Ibu Guru ajar dulu. Jadi, Ibu Guru sampaikan, hari ini kita akan ice breaking tentang Sarina. Tentang apa? Sarina. Ya, Sarina menari di atas
Menari, menari, menara di atas. Menari, menari, Sarina di atas. Menari, menari. Silakan duduk kembali. Oke, masih semangat kok? Masih. Ada yang masih ingat pelajaran kali lalu tentang sistem peredaran darah? Jadi kita belajar tentang sistem peredaran darah. Dari sistem peredaran darah itu organ yang paling penting untuk memberedarkan darah ke seluruh tubuh apa? Jantung. Ya, jadi jantung untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Apa yang diedarkan? Darah. Dan yang paling penting adalah oksigen. Benar sekali. Nah, sekarang Ibu Guru mau hubungkan dulu antara sistem peredaran darah dan sistem pernapasan. Apa hubungannya? Ada yang tahu? Apakah paru-paru dan jantung saling berhubungan dalam bekerja? Iya. Iya kan? Jadi pertama darah mengambil apa dari paru-paru dulu? Oksigen, baru diteruskan ke organ jantung, baru diedarkan kemana? Ke seluruh tubuh. Jadi kerjasama antara paru-paru atau sistem pernapasan dan jantung itu ada pada mengedarkan oksigen dan mengeluarkan zat yang tidak dibutuhkan, yaitu karbon dioksida. Kemana itu karbon dioksida akan dihantar? Keluar. Kalau dari jantung dia menuju ke paru-paru, baru dikeluarkan melalui organ apa? Hidung. Kalau sudah keluar lewat hidung karbon dioksidanya, berarti dia keluar ke udara. Bisa paham? Bisa. Untuk memperdalam itu semua, kita akan menonton video pembelajaran. Ya. Silakan didengar dengan baik karena materi ini sangat penting. Gambar organ apa itu? Enggak saja ini Tante siapa? Elizabeth. Ya, Tante Elizabeth ya. 8 SMP, materinya adalah sistem pernapasan manusia. Tapi sebelumnya pesan dulu subscribe, yuk di subscribe channelnya, like video-videonya, klik loncengnya, dan share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Manusia dan semua makhluk hidup di dunia ini harus selalu bernapas untuk bisa bertahan hidup. Sebetulnya apa sih sistem pernapasan itu? Sistem pernapasan adalah sistem pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kenapa harus bertukar? Tentu saja untuk membutuhkan oksigen sebagai sumber energi. Nah, berikut ini adalah urutan saluran sistem pernapasan pada manusia. Pertama sekali, udara masuk melalui rongga hidung. Lalu setelah rongga hidung, udara tersebut akan melalui pangkal tenggorok yaitu faring, kemudian laring, dan ada batang tenggorokan atau trakea. Yang kemudian trakea tersebut bercabang dua menjadi bronkus. Bronkus tersebut bercabang sebab lagi membentuk bronkiolus, dan di ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung berselaput tipis yang kita sebut alveolus. Nah, bronkus, bronkiolus, dan alveolus tersebut ditutupi oleh organ yang kita sebut dengan paru-paru. Paru-paru sendiri ditutupi oleh selaput tipis yang bernama pleura. Yuk kita bahas satu persatu organ-organ dalam sistem pernapasan manusia. Yang pertama adalah rongga hidung atau biasa disebut nasal cavity. Di dalam rongga hidung ini terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk, serta selaput lendir yang juga berfungsi untuk menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Setelah rongga hidung, udara akan melalui faring dan laring. Faring adalah kesimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan.
Jadi mari menggunakan kesimbangan antara sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Sedangkan laring adalah pangkal tenggorokan. Di laring ini terdapat pita suara dan juga epiglotis. Epiglotis ini adalah katup yang berfungsi untuk menutup tenggorokan pada saat kita menelan makanan. Sehingga pada saat kita menelan, kita tidak bisa bernapas berbarengan dengan saat kita menelan untuk mencegah masuknya makanan ke dalam batang tenggorok. Selanjutnya, udara akan memasuki batang tenggorok atau trakea yang terdapat di depan esofagus atau kerongkongan. Keduanya berada di daerah leher. Saluran trakea tersusun atas gelang-gelang tulang rawan, memanjang mulai dari leher hingga ke dada, dan di daerah dada, trakea akan bercabang menjadi dua ke arah kiri dan kanan. Cabang trakea tersebut kita sebut sebagai bronkus. Bronkus sendiri akan bercabang-cabang membentuk bronkiolus dan di ujung bronkiolus terdapat alveolus. Tetapi bronkus, bronkiolus, dan alveolus tersebut adalah bagian dalam paru-paru. Sebelum kita bahas bagian dalam paru-paru, kita bahas dulu paru-paru bagian luar ya. Paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru sebelah kiri dan paru-paru sebelah kanan. Paru-paru sebelah kiri terdiri dari dua lobus yang kita sebut lobus superior dan lobus inferior. Sementara paru-paru bagian kanan terbagi menjadi tiga lobus, yaitu lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Paru-paru sebelah kiri memiliki ukuran yang lebih kecil dan hanya memiliki dua lobus. Karena rongga dada sebelah kiri harus berbagi tempat dengan organ jantung, sehingga paru-paru sebelah kiri lebih kecil ukurannya dan hanya memiliki dua lobus dibandingkan dengan paru-paru sebelah kanan yang memiliki tiga lobus. Nah, paru-paru dibungkus oleh selaput tipis yang biasa kita sebut pleura. Nah, sekarang kita masuk ke paru-paru bagian dalam. Jadi kalau kita ulang lagi, tadi urutannya udara yang masuk ke hidung, lalu melewati laring dan laring, masuk ke saluran trakea, trakea bercabang membentuk bronkus, lalu bronkus akan bercabang-cabang lagi membentuk bronkiolus. Jadi bronkiolus adalah cabang-cabang kecil dari bronkus. Nah, di ujung bronkiolus terdapat kantung-kantung yang tersusun atas selaput tipis yang biasa kita sebut alveolus. Seperti ini gambarnya ya. Jadi alveolus ini adalah gelembung-gelembung halus dari anggur kayak gitu ya gambarnya, tersusun atas selaput-selaput tipis yang diselimuti oleh pembuluh-pembuluh darah kapiler. Nah, di pembuluh darah inilah terjadi proses penyerapan oksigen dan proses pengeluaran CO2. Pembuluh darah ini di dalamnya berisi darah yang tentunya akan mengangkut oksigen dan karbon dioksida tersebut ke dalam sel-sel. Nah, kita lihat ya, seperti ini nih. Oksigen akan masuk melalui rongga hidung, melewati laring, masuk ke dalam trakea, lalu kemudian bercabang dua ya, masuk ke dalam bronkus, bronkiolus, lalu di ujung ketika sampai di alveolus akan terjadi pertukaran. Oksigen masuk ke dalam darah dan darah melepaskan karbon dioksida, lalu karbon dioksida dibawa lagi dari alveolus ke bronkiolus, lalu ke bronkus, lewat trakea, melewati paru dan laring dan keluar lagi melalui rongga hidung. Terjadilah ekspirasi, yaitu pengeluaran karbon dioksida. Nah, sekarang kita lihat ya mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Bagaimana udara bisa masuk? Itu melibatkan otot-otot antar tulang rusuk serta tulang rusuk dan diafragma. Pada saat inspirasi, otot antar tulang rusuk kontraksi dan diafragma juga kontraksi, sehingga volume dadanya mengembang dan udara masuk ke dalam paru-paru. Sementara pada proses ekspirasi, otot antar tulang rusuk akan relaksasi dan diafragma juga relaksasi sehingga diafragma melengkung, sehingga dada mengecil dan paru-paru mengejuk, jadi udara keluar. Jadi urutannya seperti ini ya. Yang pertama untuk pernapasan dada, pada saat udara masuk, otot antar tulang rusuk yang kontraksi menyebabkan tulang rusuk terangkat sehingga rongga dada membesar, tekanan paru-paru akan mengecil sehingga udara luar menekan masuk. Sementara pada saat ekspirasi, otot antar tulang rusuknya akan relaksasi sehingga tulang rusuk turun menyebabkan rongga dada mengecil. Rongga dada yang mengecil menyebabkan tekanan pada paru-paru akan membesar. Tekanan paru-paru yang membesar itu akan membuat udara di dalam paru-paru menekan keluar. Nah, itu ya, itu urutan pernapasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk. Sementara pada pernapasan perut, kita menggunakan otot
Diafragma. Diafragma adalah sekat pembatas antara rongga dada dan rongga perut. Nah, pada saat inspirasi, diafragma akan kontraksi sehingga diafragma mendatar. Diafragma yang mendatar memperbesar rongga dada sehingga tekanan paru-paru akan mengecil dan udara dari luar menekan masuk. Sebaliknya, saat ekspirasi, diafragma akan relaksasi dan melengkung. Diafragma yang melengkung menyebabkan rongga dada akan mengecil dan tekanan di dalam paru-paru akan semakin besar. Tekanan yang besar itu menyebabkan udara menekan keluar. Nah, itu perbedaan antara pernapasan dada dan pernapasan perut. Untuk pertemuan ini kita sampai di organ-organ dan dia punya mekanisme pernapasan. Jadi kalian sudah nonton video pembelajaran ini, materinya sudah cukup lengkap. Ya, untuk pemahaman kalian, di sini ada beberapa sumber belajar sebentar. Setelah ini ada pembagian LKPD. Jadi sebelum Ibu Guru membentuk kelompok, Ibu Guru sampaikan dulu. Jadi kemarin di sistem pencernaan kita sudah melakukan tes diagnostik dan Ibu Guru merangkum menjadi 3 kelompok. Sudah. Jadi kelompok ini akan Ibu Guru ulang tes lagi di pertemuan berikut. Hari ini kita masih menggunakan. Jadi ini sudah duduk berdasarkan kelompok? Sudah ya? Baik. Terima kasih. Ya. Sebelum Ibu Guru bagikan LKPD, di sini ada beberapa sumber belajar yang akan Ibu Guru berikan. Yang pertama buku, ada buku ini biologi, ada buku siswa dan ada buku tambahan LKS. Dan bisa juga kalau anak-anak ingin menggunakan laptop juga ada laptop. Bisa? Bisa. Ya. Silakan ketua kelompok ambil 5 buku satu kelompok. Silakan. Ya, silakan. Ya. Masih ada lagi? Oke. Ibu Guru akan membagi kelompok mahir. Oke, kelompok mahir silakan ditulis nama dulu, identitas lengkap, kelas, tanggal hari ini. Kelompok berkembang. Ya, silakan tulis nama lengkap, kelas. Ya, dan kelompok baru berkembang. Silakan tulis nama lengkap dulu, kelas. Ya, silakan. Ya, jadi hari ini Ibu Guru menilai kerjasama di dalam tim. Kalau tidak aktif dalam tim, tidak dapat nilai. Jadi harus aktif, harus semangat. Ya, silakan mulai bekerja sekarang. Oh ya, untuk kelompok mahir, kalian akan membuat suatu alat peraga sesuai LKPD kalian. Sudah? Jadi ya, silakan ada botol, ada gunting, ada balon, ada sedotan, ya, ada lem lilin, ada pemantik, paku, dan lilin. Ada karet juga, karet gelang. Oke. Ya, silakan buku-buku yang tidak penting silakan dibersihkan dulu, diangkat, dirapikan. Ya, fokus pada pekerjaan kalian. Ya, gunting tadi. Ya, silakan mulai bekerja sudah. Jadi, silakan kerjasama dalam tim. Ya, ayo. Sudah tulis? Dalila, jelaskan. Ini soal bagaimana coba baca. Gimana kak? Ya, silakan dipilih ada ABC. Langsung ke yang lain sini. Dari materi juga. Sudah digunting. Ngomong ikut dia buku aku sudah.
presentasi atau mengumpulkan tugas dalam bentuk portofolio atau LKPD. Bisa? Ya, kelompok Ibu Guru dari kelompok baru berkembang. Pilih yang mana? Portofolio? Ya, kelompok. Oke, kelompok satu, kelompok lahir. Kalian pilih presentasi atau baru portofolio? Presentasi. Oke, jadi kelompok yang presentasi adalah kelompok lahir. Ya, tepuk tangan untuk kelompok yang ya, kita mendengarkan mereka mempresentasikan hasil kerja mereka. Ya, silakan Ibu Guru memberikan kesempatan kepada moderator. Silakan moderator. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok mahir untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada moderator saya berikan kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan proses pernafasan dada. Inspirasi, otot dada atau tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, udara masuk ke paru-paru. Ekspresif, otot dada atau otot tulang rusuk, relaksi volume, rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Ya, kesimpulannya ada yang mau mempraktekkan? Ya, silakan baca kesimpulannya. Saat kita meniup pada sedotan, maka balon akan mengembang. Hal ini diibaratkan dengan pernafasan dada, udara akan masuk dan paru-paru mengembang. Saat kita menarik balon pada bagian bawah botol, paru-paru akan mengembang, balon di bawah botol. Diafragma, maka hal ini diibaratkan pernapasan menggunakan otot diafragma atau pernapasan perut. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Ya, terima kasih untuk kelompok mahir. Oke, dari hasil presentasi dan apa yang pelajari hari ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Silakan berdiri, nama Sherwin. Silakan. Hubungan sistem peredaran darah dan sistem pernafasan yaitu sama-sama mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Baik, tepuk tangan untuk siap kuis. Ibu Guru ingin menyampaikan aturan kuis. Jadi setiap kelompok hanya mewakilkan 1 atau 2 orang untuk maju ke depan bersama. Terserah perwakilan. Sudah siap ya? Teman yang di belakang siap membantu. Kelompok mahir. Pertanyaan pertama. Zat apakah yang dihasilkan dari pernapasan manusia? Titik-titik dan titik-titik. Pilih A atau B? A, oke. Benar, tepuk tangan dulu. Oke, kita lanjut. Pertanyaan kedua.
Jawaban. Tepuk tangan. Guru mau kalian mengisi refleksi. Jadi apa yang kalian rasakan hari ini ungkapkan di kertas ini. Bisa? Ya. Silakan. Yang sudah silakan dikumpulkan. Ya, ada Yovita Mau. Hari ini saya merasa senang karena saya bisa belajar dari Ibu Yustin tentang sistem pernapasan pada manusia. Terima kasih guruku. Tepuk tangan. Ya, terima kasih banyak. Kalian sudah menyampaikan perasaan kalian dengan baik. Ibu guru juga mengucapkan terima kasih. Kalian luar biasa dan hebat. Tepuk tangan untuk kalian. Kita berdoa. Kebetulan kita berdoa. Tuhan kami berterima kasih banyak atas kebenaran dan kami akan dari awal kami belajar hingga terakhir dengan baik. Dan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk pembelajaran yang luar biasa dan hebat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat